Hari ini kita ngobrol bersama dua orang kakak beradik, ada Davina dan Winona Karamoy. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih. Davina sudah ketiga kalinya Betul. kita berjumpa. Adek baru pertama kali dibawa ke sini nih. Karena tadi pas dikenalin sama Davina, ini adekku pas ngeliat wajahnya. Loh, ternyata ini adeknya. Karena sering lihat lewat di TikTok, di Reels, di mana segala macam, dan dia selalu kayak gini. Iya betul. Ada apa lawannya di depan dia kan ini. Tadi di sofa. Iya. Belum ketahuan. Belum ketahuan aja itu. Iya. Boleh dikasih konteks kali ya. Berarti kamu apa nih, seorang boxer, petarung, apa namanya nih? Bisa dibilang influencer boxer. Influencer boxer. Iya. Oke, orang yang secara aktif mewartakan soal boxing, ikut iya. aktif juga gitu ya kira-kira Kalau ya? misalnya influencer boxing tuh kayak kalau misalnya atlet boxing biasa kan dia latihan buat jadi atlet gitu kan. Kalau kita tuh influencer boxing tuh kayak lawan sesama influencer gitu. Oh, lawannya Lawan sesama sesama influencer. Terakhir kamu boxing sama orang Malaysia kan Iya, lawannya? betul. Itu tapi dia bukan atlet tuh. Tapi tuh sebenarnya dia tuh bukan influencer banget, cuman karena pada saat itu aku mepet banget nyari lawan di Malaysia yang sekiranya bisa ngejual dari look dan segala macam, terus yaudah nemu itu. Akhirnya walaupun dia sebenarnya atlet Muay Thai tapi ya nggak apa-apa, gas aja gitu. Dan lumayan off 6 tahun katanya Iya. dia itu. Jadi lawannya ex-atlet off gitu. 6 tahun. Jadi nggak atlet-atlet banget, maksudnya bukan atlet aktif lah gitu Iya, maksudnya ya. betul. Karena udah pernah off. Tapi itu seru sih Kak, itu cuman Kamu seru, aku deg-degan. ya Kak Vina dia nggak datang masa Kak? Kan lagi syuting kebetulan kemarin. Kalau Davina kan kita tahu sering syuting film, series. Tapi adenya Davina Karamoy ini yang saya kaget sekali. Iya. Ternyata ini adek kamu gitu. Betul. Sering ngeliat ternyata adenya Davina langsung. Dulu tuh kayak gini juga nggak dia? Suka berantem juga nggak sih pas masih kecil? Beda kan 7 tahun kalau nggak salah. Beda, Iya. bedanya 7 tahun. Aku jujur aku deket banget sama Nona dari dia kecil. Aku pikir dia tuh memang pengen kayak aku, syuting. Oke. Walaupun dia memang syuting, sempat syuting. Dan aku pikir itu udah passion dia karena sinetronnya dulu lumayan lama. Tapi ternyata pas aku lihat dia makin besar, dia ngerasa bilang, nggak, aku mau cari jalan sendiri. Kayaknya acting bukan passion aku. Dia pernah ngomong kayak gitu. Karena sempat kayak, kamu mau nggak dance? Aku kelasin dance atau kayak nyanyi. Dia juga suka nyanyi. Tapi ternyata setelah dia nyari sendiri, tiba-tiba dia kayak, aku panggil ini ya, coach buat Muay Thai dulu awalnya. Iya. Muay Thai ya ke rumah. Enggak, aku datang ke tempatnya. Oh datang dulu, Jadi tuh terus kamu awalnya panggil tuh ke aku rumah. dibolehin. Sama Iya. siapa nggak dibilang? Mama Orang tua? sama mama, karena mama sama kakak tuh udah kayak, aduh kamu tuh cantik, janganlah kayak gitu-gitu, ntar mukanya banyak dan segala macam gitu kan. Bukannya bonyok. Iya. Terus aku ngerasain kayak aku tuh pengen coba sesuatu yang baru gitu, karena kan kakak-kakak aku itu tuh di entertain semua Kak, Iya. yang kayak syuting iklan, sinetron, film dan lain-lain, dan aku tuh ngerasa kayak aduh bosan banget gitu kan. Aku pengen try something different gitu. Makanya aku pada saat itu aku cobain aja ikut kelas Muay Thai dulu. Itu iseng-iseng doang sih, awalnya cuma untuk ya self defense aja gitu. Terus lama-lama pernah waktu baru latihan 1,5 minggu tuh ada yang influencer yang lagi nyari lawannya juga baru. Makanya terus aku langsung accept, aku langsung tanda tangan kontrak. Tanpa Aku tanda tangan kontrak pemberitahuan tanpa ke kita. kasih tahu. Terus tiba-tiba pas aku udah selesai tanda tangan kontrak, aku pulang. Aku Ngomong masuk di grup. nih. Aku tanggal segini tanding ya. Aku Fighting, fight ya. Dia bilang, fight apa? Boxing. Hah, boxing kamu beraja nggak ada. Ya udah tanda tangan kontrak. Itu latihan berapa lama kamu akhirnya memutuskan naik ke ring itu? 1,5 minggu. Terimanya. Bentar. Kamu 1,5 minggu ikut kelas Muay Thai? Iya, terus abis itu persiapan untuk tandingnya itu, pas aku tahu aku mau tanding itu 5 hari sebelum fight. Winona, kamu serius? Serius. Tapi sebenarnya Wow. yang gak ngizinin itu cuma mama doang. Pas dia ngomong di grup, aku sebagai kakak karena udah tahu nih anak gimana kan orangnya, karakternya. Gimana Sampai emang? Sandro- Gimana? Coba Nih, itu sebelum kita terusin gimana memang? Jadi dia tuh punya kembaran, dia tuh beda banget sama kembarannya. Kembarannya itu yang sangat anggun, yang pendiam, pemalu, gak berani ngobrol sama orang. Dari ini deh, dari dulu aku awal syuting, dia kan suka nemenin aku terus kan syuting. Dia tuh emang anaknya talkative, berani ngobrol sama orang, gak ada takutnya. Padahal waktu itu masih kecil, masih SD awal, terus aku lagi syuting misalnya, aku tinggal aja kan. Tiba-tiba aku nyari adik gue kemana, taunya lagi ngobrol sama kru.
Om tuh jadi kru ini dari umur berapa ya Om? Gitu, anaknya tuh emang berani sama semua orang. Mau diajak ribut tuh? Enggak, maksudnya aku jadi melihat, enggak, kayaknya adik gue ini emang pemberani, enggak pemalu, apapun nggak ada yang nahan dia lah. Beda banget sama adeknya. Dan ada cerita juga waktu kelas 6 SD, kelas 1 ya Non? Aku lupa, itu tuh dia dibully. kelas 1. Sampai dibully sama teman-teman cowoknya lah, sampai ada biasa anak SD Pukul-pukulan. Tapi antara cowok tuh. Kamu dikeroyok? Enggak, dia yang dikeroyok sama cowok-cowok. Iya, jadi kayak tas aku isinya dibuang gitu, Bully-bully dilempar. gitu, Terus sepatu aku ditendang-tendangin, terus aku kesel. Kamu kesel tuh? Mulai dari situ akhirnya mama juga awalnya kayak udah lesin bela diri aja. Dulu tuh cuma taekwondo ya. Cuma itu cuma sekali doang, itu kan gak jelas gitu. Cuman yaudah setelah dari situ. Tapi dia gak takut, gak nangis, gak apa. Emang pokoknya aku pengen belajar aku berantem tendang gitu. itu baru. Si cowok-cowok itu, iya. kamu sikat tuh? Aku tendang burungnya semuanya itu. Karena pada saat itu masih anak kecil kan. Terus kata mama tuh kalau ada cowok yang gangguin tenang aja gitu kan. Oke, kata mama ya, oke. Karena kan mama tuh Pasti bukan kesakitan tipikal. dong tapi kan? Iya, terus dia waktu aku tertendang itu, aku lutut kan, aku ini itunya, terus dia langsung nonjok perut aku, terus dari situ aku nangis kan mama. Terus mamaku tuh tipikal yang kayak nggak mau ikut campur, kalau misalnya orang tua mereka tuh juga nggak ikut campur, gitu. Jadi kayak selesaiin sendiri gitu. Jadi ya udah aku selesaiin sendiri. Itu sampai dipanggil sekolah nggak waktu itu? Dipanggil guru sih, karena katanya yang ada satu dia nggak bisa kencing gitu. Iya. Jadi terbayang dong. Lumayan kenceng kayaknya ya. Oke. Terus ada satu, berarti ada banyak yang kamu pukulin tuh banyak lah ya? Aku tuh awalnya nggak pukulin sih, cuman yang kayak nendang masih aja. anak kecil nendang ya 5 orang sih. 1 lawan 5, Nona. Pembuli cowok-cowok memang. Keren sih. Iya. Kamu Tapi bully yang kayak ngeselin gitu loh, ngerti nggak sih yang kayak Dasarnya caper-caper suka gitu. kali tuh biasanya Non. Kalau anak SD Mungkin. gitu suka-suka jadi caper, nisengin. Tapi udah cewek ngelawan 5 cowok, udah gitu menang kan itu prestasi loh. Dari Sebenarnya ya. awal. Karena wow gitu kan kayak keren gitu. Makanya mamaku ngeliat dari situ tuh aku udah kayak punya mental fighter gitulah. Makanya aku dilesin berantem. ada keinginan untuk fight gitu, karena aku emang ada mentalnya Kak. Jadi kayak kalau misalnya ada apapun itu aku gak takut. Oh. Ya walaupun aku awalnya gak ada basic emang, tapi waktu dari aku kecil, waktu SD tuh emang aku suka ribut sama anak kompleks sebelah gitu. Itu kamu saksinya tuh, dia ngajak-ngajak Aku ribut tahu orang-orang. banget. Jadi ini udah pernah cerita juga sih Nona. Ada pohon. Dia memang kembarannya dan satu teman ini dia penguasa pohon itu. Jadi dia pemilik pohon itu. Pemilik pohon. Iya, nongkrong anak-anak, main, Manjat di tiba-tiba pohon. iya, manjat di pohon. Terus ada geng-geng cowok juga mau mengambil pohon itu. Mengambil pohon itu. Iya, dia mengambil lahannya mereka lah. Oke. Terus apa yang kau lakukan Non? Jelaskan lah. Ya udah, terus kita tonjok-tonjokan. Terakhirnya baru sama satu orang yang sisa, aku suruh kemarin aku sama teman aku duduk kayak pegangin tangan dia, terus dudukin, terus aku starter dia. Starter. Tapi agresivitas itu ke hal-hal lain nggak? Kayak misalnya di rumah, jadi suka minjem barang kakaknya. Aku nggak boleh minjem tanpa izin baju Kavina. Tapi Kavina kalau misalnya pakai baju aku, ya udahlah sih, kan kamu juga kayak gitu. Jadi salah kakak adik lah ya. Nggak boleh pakai barang dia. Tapi dia beda banget sama Tapi dia kemarinnya. pakai. Kalau Serafina dia sangat imut, sangat lucu. Dia tuh kalau minjem barang aku selalu izin. Misalnya kayak Kavina aku boleh masuk gitu ya, atau kembarannya. Meanwhile dia kan kubrak, pinjam baju dong. Kalau tuh Nona kayak gitu. Kalau kembarannya kayak Kavina boleh masuk, aku mau pergi tapi baju aku nggak ada. Aku suka baju yang ini, boleh nggak Kavina aku pinjam? Kan kita jadi nggak apa-apa pakai aja gitu kan. Aku sampai bilang ke Nona, bisa nggak kayak aja. Mau kamu pinjem baju dress apapun juga mau aku pakai, aku pinjemin. Kalau kamu ngomongnya gitu. Tapi kan karena saking deketnya sama Nona, jadi lebih ke bercanda. Kita tuh nggak pernah kayak, kamu ini apa sayang? Aku sama Nona nggak gitu. Itu agak aneh ya, kayak apa sih gitu. Cuma kalau pelukan tetap. Cuma kalau yang kayak, sayang kamu udah makan, nggak bisa. Tapi kemarin bisa? Bisa banget. Kemarin aku mah gitu sama Kavina. Iya, Pina udah mami masih gitu. Walaupun udah 16 tahun ya, sampai sekarang masih aku gituin. Wajahnya mirip kamu kan? Enggak identik kan? Oh, nggak identik. Beda telur. Iya. Oke, oh wow. Karena adikku juga kembar kan. Baru aja tadi kita CFD bareng adikku. Dan sifatnya memang agak beda sih. Tapi satu telur mereka. Oh iya. Satu telur. Jadi emang baru kemarin aku bahas di mobil tuh sama mereka. Bener-bener 1 hari yang lalu. Lagi di mobil, terus mereka nebeng kan.
apa rasanya ya deh ya untuk kalian ini berdua di perut yang sama, lahirnya bareng, tumbuhnya bareng tuh rasanya kayak apa gitu? Kayak kamu mengawali hidup kamu tuh bareng kembaranmu di perut yang sama. Lebih ekstrimnya lagi, adikku itu kan satu telur, berarti kan dia dari satu embrio tuh, Iya benar. pecah jadi 2 orang. Berbagi. Apa rasanya gitu Iya. kan? Terus yang satu kembarannya bilang, iya makanya aku nggak bisa pisah sama si ini gitu kan. Terus kata kembarannya lagi, aku bisa gitu. Kayak beda tuh, ya nggak sih? Iya. Gitu, aku banget sih. Cewek- Cewek gitu. berarti ya? Cewek juga. Iya. Biasanya Oh. gitu, mungkin satunya yang lebih gengsi tuh kayak kamu, satunya tuh yang lebih iya gini. Biasanya gitu. aku kayak, aku tuh definisi beda banget sama kemarin aku. Dia tuh yang lemah lembut, sedangkan aku tuh yang kayak nyablak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya dia ngomong, kayak kemarin aku tuh, dia waktu nonton aku boxing dia tuh nangis. Lembut banget hatinya. Nona. Terus aku kayak, apa sih lo lebay banget? You know? Udah jangan lebay. Itu kamu nggak apa-apa kamu kena pukul gitu, ya udahlah ya. Aku sih udah yang kayak nggak peduli lagi. Aku mau dipukul kemarin juga waktu dari aku ke Malaysia juga kan ada beberapa yang bonyok kan. Maksudnya Apa yang namanya? memar. Ada beberapa yang memar kan waktu terakhir match aku itu. Waktu terakhir kamu Iya, match di terakhir Malaysia sama itu. Malaysia itu, Heeh, hah? itu juga kayak ya udah aku udah sering juga kayak kalau misalnya lagi latihan sparring sama orang bonyok ya udah aja gitu. Justru malah menurut aku itu keren buat aku gitu kayak suatu hal yang bisa dibanggakan gitu kayak nih bonyok nih gue nih mau pukulin orang nih ini aja nih aku di slit Hah? alisnya. Oh iya, lihat. itu alisnya Sangar sekali Di-slit. memang. Di-slit sama Ini dia. udah aku potong. Dia potong kayak gini. Oh, dipotong sendiri. Biar sangar. Biar sangar. Winona, serius. Serius. Iya memang. Oh wow. Tapi aku dibilang tomboy itu juga enggak, Kak. Dibilang yang kayak Tapi tomboy Femini itu mah enggak. tetap suka make Femini up, suka make up, tetap- dress up. Tetap rebut-rebutan nato. make up sama aku, tetap rebutan catokan, tetap rebutan iya. baju-baju dress. Lucu, Masih ah. tetap. Cuma emang personality-nya aja kali ya. Dan kenapa bisa dibedain banget kembarannya itu modeling. Oke. Bisa kebayang kan yang satunya fighter, satunya modeling. Jadi memang mereka berdua tuh beda banget. Emang beda banget. Iya. Kamu dekat ke kedua-duanya. Aku dekat sama dua-duanya. Cuman kalau yang sama Sarah itu dia jarang curhat ke aku. Kalau Nona kan apapun aku bilang pokoknya aku mau tahu semua hidup kamu. Kalau Ea tuh dia masih yang kayak iya masih ada malunya kalau sama aku Ea. Oke. Namanya Serafina panggilannya Ea. Ea tuh masih Oke. ada malunya. Oke, dia tanding pertama nggak bilang ke siapapun, Iya. tiba-tiba udah tanda tangan kontrak. Itu bareng Dion tuh waktu itu? Atau Belum. Sama yang lain lah Itu ya? di Iya, sama promotor lain. lain. Oke, sama promotor lain, kalian dapat semua undangannya nih. Nonton match dong. Nonton. Aku waktu itu lagi syuting non. Syuting, Match oke. pertama. Tapi aku nonton di Cuplikannya. video live streaming itu. Udah live streaming segala tuh ya? Itu ada di YouTube itu. Iya, Live ada streamingnya. Itu streaming dari ini promotornya. Oke. Live Gimana Instagram. rasanya ngeliat ada yang mau Dug-dugan. Pakbuk. Tapi aku sih nggak ada ragu dia kalah. Pun kalau kalah aku juga yakin gak bakal bonyok gitu. Toh aku juga mikir ini dua-duanya sama-sama pemula bakal separah apa sih gitu kan. Dan memang di awal tuh kalau perbandingan sama sekarang secara form, power pasti kan beda banget ya Kak. Jadi di awal aku yang kayak cuman ayo tonjok. Wah di lokasi syuting aku di base camp nontonin dia aja itu. Karena lagi syuting kan kebetulan. Jadi bener-bener pas aku tonton itu tuh juga agak seri ya non sebenarnya ya. Menang Itu, poinnya iya, kamu menang tipis poin kan? Aku tipis kan. Tapi kamu menang kan? Menang. Karena itu kita sama-sama baru banget, sama-sama baru latihannya juga ini. Jadi kayak ya sengit. Nah itu pas dari situ, tapi sebelum 5 hari fight itu kan ada pengumuman segala macam kan. Nah itu tuh trending nomor 1 di TikTok. Nah aku jadi ngerasa kayak oh mungkin ini jalan aku gitu. Mungkin kayak akhirnya aku mendapatkan jalan karirku sendiri gitu. Dia merasa seperti itu. Iya, karena aku tuh Wow. sebenarnya nggak mau Kak kalau misalnya kayak bukan nggak mau sih lebih ke kayak kalau dibilang ngikutin jejak karir Vida tuh aku kurang suka gitu. Kayak Lebih ke apa sih? lebih ke kayak Gengsi dong. Kalau misalnya Iya. bukannya sih lebih kayak kamu adanya Davina Karamo ya, kamu adanya Davina Karamo ya, kamu adanya Davina Karamo. Kayak aku tuh nggak mau dikenal sebagai adanya Davina Karamo, tapi aku mau Iya. dikenal sebagai diri aku sendiri gitu. Kamu pengen punya identitas sendiri. Iya, gitu. Nice. Karena Davina bersinar sekali di series dan film di Masya Allah, mana-mana Insya ya Allah, kan. tabarakallah. Tapi itu bagus deh, mentalitas kamu tuh kayak oke, gue mau make a name of myself. Jadi gue pilih jalan lain yang mungkin agak beda gitu Tapi kali ya. bukan berarti aku iri atau gimana, tapi kayak Paham, aku ngerasa kayak aku pengen dikenal sebagai diri aku gitu. Aku nggak mau yang selalu diminimin adanya Davina, terus numpang tenar, numpang apa? Ini mah naik karena nama kakaknya doang. Ini nama ini gini. Makanya kayak aku tuh di boxing ini juga ada brandingan sendiri Kak. Jadi kayak dimana aku tuh
di influencer itu aku paling tengil lah. Walaupun sebenarnya aku nggak setengil itu, cuman kayak aku tengil, aku kata-kata nama aku, bahkan sampai aku dihujat banyak orang. Tapi justru dengan cara aku tengil kayak gitu, orang-orang tuh jadi penasaran, gregetan gitu, kayak ngeliat aku kayak, ih lu nih jadi orang tuh ngarep aku kalah gitu. Makanya nontonin, makanya pertandingan aku sebelumnya tuh alhamdulillah top trending 1 di TikTok. It's always. Dan alhamdulillah banget aku ngerasa kayak ya udahlah, aku nggak apa-apa dihujat. Yang penting aku menang juga. Setelah kalau aku menang kan juga langsung kayak biasa itu rame lah gitu. Sehari tuh bisa naik 300.000 followers di TikTok, 500.000 followers gitu. Jadi kayak yang definisi itu kan tinggi banget ya Kak. Kalau misalnya sehari naik 500.000 followers tuh menurut aku it's crazy gitu. Bahkan aku hit 2 juta followers itu kurang dari setahun. Iya. Jadi aku ngerasa kayak passion kamu passion lah ya. aku di sini dan emang terbayar. Jadi setelah aku masuk sini orang-orang jadi kenal aku di sini gitu. Tapi aku juga kenal kamu bukan sebagai adiknya Davina sih. Makanya aku kaget sih. Sebenarnya aku kaget sih. Sampai nanya kan ini kandung gitu. Apa ucapan paling tengil kamu yang kalau kamu ingat lagi, aduh parah juga ya gue gitu. Aduh dia kayaknya gak ada mikir parah deh. Aku nih Kak, kemarin itu dia kan 29 Agustus nanti fight juga Kak Beyond. Oke. Sebelumnya itu pas dia lagi press con, aku gak bisa datang karena aku lagi umroh. Aku sambil nonton kan, lagi di perjalanan sih. Aku nonton live-nya dia kan. Aku sampai kayak, astagfirullahaladzim, udah istighfar aja. Nggak tahu omongannya dia tuh tengil banget. Apa yang kamu ingat apa? Dia misalnya bilang kayak, oponennya lawannya kayak, udah deh lo gak usah banyak ngomong. Lo karena kan dia udah main di Beyond kan. Yang pas yang Malaysia itu dia no head guard. Jadi pro rules. Yang mana yang influencer biasanya pakai head guard dan rulesnya nggak pro rules gitu kan. Amatir lah. Nah, aku tuh udah profesional. Dia udah pertama kali dan Beyond pertama kali cewek pro rules kamu kan. Yang kemarin itu yang Malaysia. Yang influencer. Akhirnya dia ngomong. Nah oponennya nggak pernah pro rules, belum pernah, dan ini pertama kali debut dia di Beyond. Terus dia ngomong kayak gini. Udahlah nggak usah banyak ngomong. Udahlah Non, lu tuh cuma fokus sama pengalaman lu doang, kata lawannya. Terus dia tuh ngomong apa? Ya karena lu gak ada pengalaman. Digituin. Aku kayak biasanya aku tuh yang emang ngejatuhin mental lawan. Kayak udahlah lu gak usah banyak bacot, pukulan lu aja belum lurus gitu. Iya dia tuh yang kayak gitu. Itu belum apa-apa karena dia fire started banget. Terus dia bilang kayak terus dia bilang kayak lu latihan bagus cuma di depan kamera doang kan gini-gini. Terus aku kayak lu salah ngomong ke orang. Terus aku bilang aja gini, ya karena gue emang males latihan buat lawan lu, gue gak perlu latihan gitu. Aku kerjaan gue tidur-tidur doang. Terus lawannya kayak udahlah lu tuh masih anak SMA, kerjain PR aja. Iya nih kerjain PR aja ya, gak usah latihan. Tengil banget Kak Radit. Aku tuh yang kayak ya Allah ini adek gue bener-bener gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin ngomong kayak gitu. Gak pernah kayak ngebrief nanti ngomong ini, enggak. Malah yang aku pikir ya udah paling cybernya gimana kan, cuman war-war gitu. Pedes banget. Oke ini anak tahu dari mana kalimat kayak gitu ya. Pedes. Roasting. Ada aja balasannya dia tuh. Ada nggak yang jadi baper gara-gara itu? Jadi baper tuh mungkin netizen kali ya. Karena sebenarnya sama lawan-lawan aku sebelumnya tuh aku besan aja sebenarnya. Kita di luar itu ya kita baik-baik aja, berteman aja, berteman baik. Cuman kalau misalnya kita kayak promosi kayak lu apa lu kayak gini. Bahkan lawan keduanya dia Kak, sahabat aku. Oke. Lawan match kedua dia itu karena waktu itu dia sebenarnya udah ada lawan entertain juga, teman aku juga, artis juga. 2 orang teman aku mundur lawan dia. Akhirnya karena takut kali. Karena takut 2 orang kan yang mundur. Iya, terus akhirnya aku jadi pusing kan, aduh ini siapa ya? Akhirnya aku ada sahabat aku namanya Artada. Tak lo mau nggak tanding lawan Nona? Dan sering kalau aku nongkrong sama Artada, aku juga ngajak dia. Jadi temannya Nona juga sebenarnya. Akhirnya kayak bener nih, ya udah. Dan dia ada basic boxing. Jadi aku ngeliat sahabat aku sama dia cyber, dia juga nggak ada itu-itunya, tengil aja udah dia sama Artada. Kita juga kayak kadang ketawa-ketawa kayak gini udah nangis kayak. Iya, nantawa juga ada kalau udah kenal gitu ya. Karena udah kenal ya, jadi nggak ini ya. Jadi ada kayak ini ada bercandanya. Tapi semua orang baper malah justru yang nontonin. Biasanya kegunaan influencer boxing itu untuk ngajak orang yang belum tahu boxing itu tahu dunia boxing. Jadi kayak misalnya di satu event tuh ada semua atlet semua, satu influencer yang tanding. Jadi kan orang tuh pengen nonton. Jadi pas nonton aku ikut kau nonton juga match yang lain match sebelumnya dan sudahnya gitu. Jadi ngeramein event itu gitu. Nah tugasnya influencer itu yang ngejual fightnya. Paham. Ngejual fightnya. Jadi biasanya ya yang suka emosi-emosi sama aku tuh biasanya ibu-ibu. Ini bocil masih sekolah udah tengil kayak ini, gak sopan, gak ada ini, kayak aduh
Ini sebenarnya hampir mirip sama kayak kamu berperan. Betul. Terus orang mengira kamu aslinya seperti peran kamu. Iya, kan? bedanya Tuh aku sering kayak gitu membawakan kan? nama lain. Mungkin aku pada saat itu paling dihujat Rani waktu peranin pelakor. Betul. Mungkin kalau Rani membawakan sebenarnya Winona, tapi as a boxer gitu, bukan sebagai Oke. Winona Karama in real Sebenarnya life. brandingan aja sih. Oke. Dan dia pilihnya brandingnya yang tengil. Which Ya is- sudah. Kamu pilih sendiri ya brandingan itu ya? Karena aku ngerasa kayak ke pressure sendiri Kak. Kalau misalnya match aku tuh nggak bikin greget orang-orang. Kayak kalau orang-orang nggak mau nonton match aku tuh, aku jadi ke pressure gitu kan. Iya, Aku iya, dibayar iya. tuh untuk ini gitu. Makanya Paham. aku ngelakuin apapun itu biar orang-orang, yaudah deh nggak apa-apa dihujat aku. Yang penting ini menjual dan aku bisa kasih promotor itu happy gitu. Oke. Jadi happy kayak oh ternyata Winona bisa menjual gitu ya. Makanya alhamdulillah selalu laku. Oke. Kalau kamu sendiri merasa perlu meluruskan penonton nggak bahwa itu cerita fiktif loh, itu karakter doang loh gitu. Apa udah males kamu kayak dia terima aja udah? Kalau aku enggak, aku Udah, nggak ya pernah udah. meluruskan. Malah semakin orang kemakan, aku ngerasa alhamdulillah acting gue berarti berhasil sampai orang nggak ngeliat ini Davina ini sebagai Rani gitu misalnya. Jadi nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa, malah dulu waktu lagi rame malah aku pancing juga konten-konten menyebalkan aja. Oh, iya? Konten-konten kayak nggak peduli sama netizen, kenapa Rani nggak salah gitu. Oh, Malah aku oke. suka kayak gitu. Oke. Berarti kamu sekarang kalau peran-peran bebas ya sekarang ya? Maksudnya bukan karena kamu pernah jadi peran seperti itu, jadi kan pasti tawaran yang serupa banyak dong. Banyak. Tapi kamu membebaskan diri kamu untuk mengambil peran lain atau ya udahlah mumpung lagi rame di situ? Oh, aku sih nggak pernah mematokkan kayak oke, kemarin mungkin ramenya aku sebagai karakter yang itu, berarti nextnya aku akan ambil itu. Enggak. Aku malah mengambil pasti pertama kali ceritanya. Aku pernah setelah itu aku mengambil karakter orang ketiga juga, tetapi yang bikin aku ambil adalah oh ternyata ini misalnya plot twistnya ternyata aku yang gitu. Ternyata dia tuh nggak cuma pelakor, ternyata dia tuh si suaminya ujung-ujung ngebunuh ini karena dia ada dendam. Oh kalau yang satu lagi karena genrenya lebih ke komedi. Jadi beda. Jadi aku nggak mau dibikin sama aja gitu. Oke, kamu mencari ruang untuk tumbuh sebagai aktris kan? Iya. Maksudnya nyari peran-peran lain nih bisa ngasih gua apa nih? Betul. Untuk gue belajar gitu ya? Iya. Oke, Cuma oke, kalau oke. sekarang kayaknya aku kemarin kan udah lumayan 3 kali 4 kali project yang emang karakter sebagai orang ketiga. Tahun ini udah pengen fokus ke genre lain mungkin. Oh, iya. Makanya kan ini juga sekarang potong poni, rambutnya pendek. Oh iya kan kamu 6 tahun manjangin rambut, Iya. ngerawat rambut. Betul. Dipotong tuh. Potong untuk sebuah karakter. Apa karakternya memang kenapa harus potong rambut? Sebenarnya tidak mewajibkan, cuman kayak aku mikir di sini aku tanya direkturnya Kak Baim. Kak Baim kira-kira aku tuh pengen beda banget deh di film ini. Kira-kira apa yang dirubah ya? Mungkin fisik. Saran dari aku sih sebenarnya itu saran dari aku kayak kalau aku potong pendek make sense nggak Kak untuk karakter ini? Oh iya boleh kan ini lebih dia tuh memang karakternya anak pelayanan yang rapih, yang apa. Jadi dan harus dibikin lebih beda sama karakter sebelumnya, akhirnya pakai bangs. Sebelumnya pernah pakai poni, tapi rambutnya panjang, masih mirip. Akhirnya coba deh pendek, Davina kata Kak Baim. Terus ponian juga, oke boleh gitu. Tapi emang lebih fresh sih. Iya, jadinya aku sih ngerasa beda kayak ya. gitu. Pas awal ada nggak kayak cewek-cewek pas potong rambut ada jeritnya dikit gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Udah Emang biarin. udah yakin dari awal kan Tapi pengen pendek. aku tuh baru banget ngeliat Kevin tuh rambutnya pendek. Karena sebelumnya dia tuh paling gak Mau. bisa banget, paling gak mau banget kalau rambutnya tuh dipotong pendek. Oke. Iya. Davina termasuk agak ribet soal rambut nggak? Enggak sih, Kevin tuh sebenarnya kalau ribet ya mungkin kayak aduh aku gak mau rambut aku gini. Tapi untuk masalah hair care sih dia emang suka ngerawat rambut sih. Oke. Dia emang ya lumayan ribet lah. Nggak maksudnya kayak aku Ada mau rambut aku merhatiin lah gini, ya. aku mau rambut aku gini gitu. Oke. Nah ini untuk menumbuhkan, untuk merawat rambut kamu sekarang gimana? Apa usaha-usahanya yang dilakuin? Aku sih ngerasa kayak rambut aku kan lumayan cepet panjang karena aku tuh sebenarnya pakai rosemary hair growth oil gitu Kak. Jadi dari awal potong pendek juga nggak akan takut karena aku pakai produk itu, pakai rosemary lah. Jadinya aku ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, santai aja. Toh rambut aku juga akan cepet panjang dan tebel. Itu gitu. aku yang racunin by the way. Oh iya, Lash Boss kan by the way? Iya, aku udah habis 8 Iya. botol, jujur nggak bohong. Oh iya? Iya. Yang ini Jujur, berarti? ini ada di kamarnya Nona di setiap sudut kamarnya. Lash Boss Rosemary Hair Oil. Katanya bisa buat cowok juga tuh. Bisa. Yang hairline-nya agak ke Yes. belakang ya kan? Oke, oh ini. Oh wanginya seperti itu ya? Yes. Ya ini tapi jujur ya, ini kan rambut aku kan
udah mulai ke belakang nih. Pakai berarti. Oke, nanti Dan itu tinggal kan natural ingredients gitu. dong ya, cuma di ini aja terus diusap. Ini aku pakai aja udah ada banyak Tuh, baby lihat. hairnya. Baby hair Nono udah banyak banget. Udah banyak baby hairnya. Ini Baby padahal hair? iya awalnya poninya tuh baby hair. Anak rambut. Anak rambut Tuh, nih yang lihat yang anak rambut sampai ke kecil-kecil. depan. Oh, karena pakai. Jadi dia tumbuhnya cepet ya. Yes. Cepetnya. Gini kan cara pakainya? Iya. Kok ada E-nya? Oh bingung, kok langsung dipakai? Emang biasanya? Karena itu 30 menit. Biasanya aku kalau pakai 30 menit sebelum mandi. Keramas sebelum keramas. Biasanya sebelum keramas. Nggak apa-apa kan tinggal keramas habis ini. Biasanya sebelum mandi ya? Iya, terlalu ini ya saya ya. Terlalu excited. Terlalu excited ya pengen nyoba ya. Karena ngeliat baby hair-nya tadi sih. Kamu sih nggak spill loh, diri kan diri Coba pengen. jelaskan seharusnya gimana pakainya. 30 menit sebelum keramas biasanya aku dimin. 30 menit sebelum keramas. Biar lebih meresap Biar dulu. lebih Oh, Masak, oke. Ya udah. Bentar saya mandi dulu ya. Nggak perlu. Oke, pokoknya digini. Diratain, nanti dia akan Menyerap. Menyerap. Tinggal Terus ntar dibilas aja. dikeramas. Oke. Oke, ini yang tadi rosemary Hair growth oil. Growth oil, tapi Yes. ada ini juga nih. Nah. Ini buat eyelash apa sih? Iya, ini tuh buat numbuhin bulu mata juga. Tapi kalau yang ini kan jangan dipakai di bulu mata. Kalau ini pure buat rambut aja, Oke. rambut kepala. Kalau yang itu untuk bulu mata. Ada 3. Oke. Kalau aku pakainya yang tengah. Kamu pakai yang tengah. Iya, Which karena- is apa nih? Penumbuh bulu mata juga, tapi untuk semua jenis kulit. Oke. Tapi kalau untuk yang kulit matanya sensitif, pakainya yang hijau. Aku pengen ini soalnya yang pengen ini Iya, soalnya aku pakai yang extension. Nah, Nona kan ini extension kan bulu matanya. Jadi dia Oke. pakainya yang sebelah kiri. Nih aku gak ngerti nih, extension tuh artinya bulu mata Ditambal. ditambal. Ibarat tambal ban. Bocor mata lu. ibarat botak nih ditambal. Gimana? Ditambal. Jadi kayak misalnya bulu mata aku kan lumayan Tipis. dan suka rontok karena aku suka cabut-cabutin bulu mata aku kayak kalau aku gabut gitu kan. Jadinya Kalau kamu gabut, kamu cabut-cabut bulu mata. iya, Karena gabut. Gabutnya sungguh ya. hobi orang bermacam-macam ya. Betul, Iya, iya, kita iya. tidak ada Macam. tahu. Oke. Jadi kamu biasanya kalau gabut nyopotin bulu mata. Iya, biasanya kayak Oke. ini naik rontok gitu. Rontok. Jadi yaudah aku pakai extension. Tapi sebelumnya aku pakai yang ini yang pink juga yang untuk numbuhin. Nah, kalau pas udah numbuh dikit baru aku tambah extension biar kelihatan Oke, kayak. aku nggak ngerti kenapa harus beda. Kenapa harus ada yang tadi kan kamu pakai yang tengah Iya. nih, yang Rapunzel serum ya. Yes. Dan kenapa kalau extension harus dibedain? Karena apa tuh? Karena extension itu kan sebenarnya ada lemnya ya. Aha. Kalau ini sebenarnya kalau aku ini bulu mata palsu. Jadi sebenarnya bisa dicabut sekarang. Kalau Oh, Nona oke. itu memang agak dijahit. Enggak sih dilem sebenarnya kalau bulu mata. Jadi tuh ada lemnya. Kalau misalnya yang tengah itu kan kayaknya kandungan oilnya lebih tebel. Jadi Aha. malah bisa ngerontokin lemnya. Oh, Gitu. ngerti. Tuh. Berarti, Jujur baru tahu. Hah? Karena aku Pakai? kalau pakai ini karena judulnya untuk ini aja judulnya untuk Eyelash. extension aja jadi ya Tapi udah. memang beda. Imagine ya. Ya kayak ada sabun muka cewek, sabun muka cowok iya, yang mungkin iya, ada formulasi beda bener-bener. dikit gitu kali ya. Mungkin untuk kulit oily sama kulit kering kan pasti beda. Oke. Ini bulu mata kamu sama yang di Nona itu berbeda. Tadi kamu bilang beda. Aku ini juga, kalau ini aku fake lashes doang. Apa Jadi tuh? aku Apa tuh tempel. maksudnya? Kalau Ini bulu dunia mata, lain ini. kalau bulu mata, aku itu kan bulu mata asli. Terus jadi sekarang tuh ada namanya bulu mata yang kecil-kecil yang cuma ditempel. Jadi tek gitu. Nempel sendiri. Iya. Oh, Tinggal gini maksudnya dong. nggak di sebuah tempat Ibarat ditempelin. pakai lem Enggak, kertas. nah kalau yang di sebuah tempat ditempelin itu tuh Nona. Jadi Nona harus ke salon dulu. Jadi bulu Kalau mata aku itu ibarat pakai lem tembak, kalau misalnya Kavina pakai lem kertas gitu. iya gitu Jadi biasanya. agak-agak kayak bisa bertahan 2 dia minggu. bisa, kalau Kavina bisa enggak. sebulan Bisa malah. sebulan. sih. Kalau aku tuh paling sehari. Oke, mulai ngerti nih. Jadi kalau misalnya kayak Nona punya, karena dia di extension, Yes. maka dia lebih kuat perekatnya apapun Iya, itu. betul. Sehingga kalau mau ditaruh buat numbuhin bulu mata harus yang tepat. Betul. Supaya nggak lemnya luntur atau Dan bercampur ngejaga extensionnya atau lah. apa. Pokoknya kesehatan extensionnya juga. Oke, tadi yang mana ya tadi buat extension? Yang paling kiri. Yang paling kiri. Yes. Ini buat yang Aku, standar aja lah ya. iya. Nah, yang ini apa nih? Ini Yang untuk hijau? sensitif. Biasanya tuh ada kulit-kulit yang sensitif atau Iya. kayak misal kayak kulit tuh sensitif tuh kayak dipegang apa gitu, dipegang dikit atau Gampang perih. salah apa gitu, dia perih apa iritasi gitu. Iya, gampang ada- iritasi ada atau formula apa. Jadi untuk dia sensitive harus yang skin. sensitif. Kayak gimana sih bentuknya? Buka aja coba. Ini ya. Iya, Buat sensitif yang ya. sensitif. Oh, gini bentuknya. Iya, tinggal di apply aja di bulu mata. Di bulu mata gitu. Iya. Oh, wow. Kalau itu kan ujungnya ada aplikator yang ini tuh buat ke kulitnya.
Oke. Iya. Emang itu buat di kulitnya? Aku kira itu Maksudnya untuk alis. untuk kulit ininya, alis juga bisa, Oh, untuk alis ini juga lebih, maksudnya lebih menjangkau ke dalam. Kalau yang bulu mata kan biasanya gini doang, biar kena ke akarnya maksudnya. Oh, jadi dia aplikasinya dari bawah ke atas. Iya, bawa ke atas, terus itu kan ujungnya ada kayak Ada ini. kayak cotton bud, ujung cotton bud kan. Aha. Itu tuh boleh untuk kulit ujungnya sini. Oh, kulit yang di bawahnya pertemuan antara bulu mata sama Yes. sama kulit. Dan buat alis. Hah, bisa? Bisa. Buat kumis? Bisa aja kayaknya. sih. Bisa ya? Kalau buat Bisa, alis bisa. bisa, harusnya buat kumis juga bisa. Benar kan bulu mata ini bulu bibir kan? Bener. Iya dong. Gak salah. Kan sama-sama bulu. Bener. Bisa aku pasang buat ini jamban juga nih. Gak usah. Enggak. Gak usah. Ngapain di jambang kamu? Bulu hidung. Gak usah. Gak usah. Oh, gitu. Oke, ini buat sensitif ya. Iya. Kalau emang cowok bisa pakai dan emang bisa buat kumis, berarti pakai yang ini dong mendingan kan? Iya. Tapi aku Tergantung suka- kulitnya. Tapi Kalau kulitnya tergantung. sensitif, Oh, sensitif boleh pakai yang ini. satu lagi. Oh betul. Ya soalnya kan tidak ada extension kumis kan? Betul. Ada betul. Mungkin nanti akan ada. Kita tidak tahu. Iya, kita nggak tahu juga ya? Iya benar. Jangan-jangan udah ada lagi. Iya, nggak ada yang tahu loh. Oke. Oke, tapi seberapa sering kamu memperhatikan penampilan? Kalau kamu cukup sering karena syuting kan? Iya. Kalau Nona? Kalau aku jujur, aku tuh suka pakai rosemary hair growth oilnya tuh karena aku tuh suka dikondro kan kak. Itu tuh Kondro tuh kayak apa di sih? kepang, tapi tuh kepangnya tuh yang kayak tanam rambut yang Yang di kenceng kulit banget gitu loh. Ya, Kalau kulit. tahu di Bali-Bali ada kepang-kepang. Tahu. Yang Oh, sampai iya, kulit iya. Nah itu, itu tuh kadang kan itu tuh bisa Biasanya boxer-boxer gitu rambutnya. semingguan gitu kan baru dilepas. Nah itu biasanya suka rontok, makanya aku pakai itu. Tapi kamu beda banget, Nona. Serius. Dari auranya. Iya kan. Dari- Orangnya apa aura-auran? Enggak, soalnya kalau ngelihat di sosmed tuh kayak sangar banget. Bang, memang. Kamu di podcast siapa ya? Kamu ngomongnya gini. Gitu kan? Oh iya itu Apa ya, face to Nah? face. Enggak itu face to Oh, face. face to face. Face to Oh. face. Sama Selos ya? Iya. Oh iya sama Selos benar. Itu face to face Kan sama beda Dibi banget juga. Terus dia ngomong mic-nya kayak gini, pas gini. Minimal belajar dulu aja. Kayak gini nih posternya. Keren. Aku kayak, adik gue ya Allah. Tapi ini gak sih, dia ada masa-masa rebel-rebel gak kayak orang tua nasehatin tapi nggak boleh pulang malam, dia pulang malam atau Ada dong. Ada? Dan di keluarga itu Nona itu aku lagi paling di fase itu sekarang. Kamu aku pernah- menyadari ya? Aku menyadari Kamu karena menyadari ya? sebelumnya tuh aku tipikal sebenarnya aku tuh suka banget keluar. Aku suka banget nongkrong dan segala macam. Extrovert banget. Extrovert. Aku nggak bisa kalau misalnya sehari aku nggak ngomong sama orang. Tapi keluarga aku tuh super protektif. Kalau mau pergi harus ditemenin mama aku atau mama aku gini. Sebenarnya kan kadang tuh aku kayak jangan ditemenin dong. Aku kan mau sendiri Sama gitu. teman-temannya sama teman-teman gitu. aku, gitu. Oke. Jadi sometimes aku keluar sendiri terus. Tapi baru 3 kali sih dimarahin. Ya. kamu dimarahin karena kamu telat pulang Iya, atau kamu telat. main Karena cabut aja dari rumah? main cabut aja. Main cabut aja, nggak izin, nggak apa Karena gitu. aku Iya. mikirnya pada saat itu kayak hidup cuman sekali, nanti aja. Mending minta maaf daripada minta izin. Tapi udah kapok sih. Emang Karena kenapa kalau mama ikut? kalau mama aku ikut tuh kadang ya diintilin gitu loh. Jadi Jadi kayak Nggak bisa apa jadi sih? diri sendiri iya, ya? kayak, Apa sih, aku udah apa gede sih? gitu ya? Iya aku udah gede gitu. Terus Malu. harus diantarin. Bahkan Oke. aku kalau nggak mama aku asisten mama aku disuruh ngintilin aku kemanapun aku pergi. Aku ngerasa kayak aduh aku nih orang biasa loh. Aku ini bang ya. Iya, jadi Aku nih bisa boxing loh. Gitu Iya, ya. aku begini. Kan kakak aku kan abang aku tuh yang kayak nanti kamu tuh perempuan takut kamu kenapa-napa. Aku bilang aku bisa boxing, aku bilang kayak gitu. Aku bisa nonjak orangnya aku gini. Nah, ini anak tuh emang kayak gitu karena jadi dari kecil sebenarnya dia tuh selalu penasaran sama semua hal. Jadi tuh suka debat sampai sekarang. Misalnya kayak aku ngelarang dia ngapain gitu. Kamu jangan gini ya, kenapa nggak boleh? Alasannya kenapa? Emang kalau Kak Devina boleh, kenapa aku nggak? Astaga. Nah, Nona tuh yang kayak gitu dari kecil. Anak Nah, gue tuh. Iya kan? Tapi Yang aku gitu bener-bener banget, Kak. kayak gitu. Jadi aku udah tahu sampai gede akan ada di fase seperti ini. Tapi dia kalau sama aku pasti biasanya ngomong. Cuman biasanya dibohongin sama kakaknya, yang abangnya. Udah Kak Vina, aku mau nongkrong di sini sama siapa aja foto gini-gini. Oh oke. Terus entah aku syuting atau apa. Jadi aku nggak tahu tuh dia pulangnya mungkin agak jam 10 malam, Yeah. agak larut. Kakakku udah dari jam 7. Kemana nih Winona nih, kok nggak ada di kamar? Tapi biasanya Gitu. aku tuh nggak sampai selarut itu. Kayak sampai jam 11, 12 karena kan nonton bioskop gitu kan. Tapi biasanya aku karena nggak mau ditemenin jadi ya udah aku duluan pergi. Cuman kalau sekarang mungkin kita tobat dulu biar nggak dicurigain lagi. Apa? Mungkin kita apa? Kita tobat dulu. Tobat dulu biar nggak curigain lagi.
Jadi harus break dulu baru boleh kayak gitu lagi. Gimana? Aku pengen belajar nih supaya aku tahu menghandle anakku nanti di usiamu ya. Lebih Apa yang kamu lakukan menghindari orang tua nih gimana? Ketika ditelepon di silent atau dimatiin atau diapain teleponnya? di airplane mode kalau aku ditelepon. Pantesan kau kucet kadang nggak ada lift ya. Di Dasar. airplane mode terus kayak ditelepon airplane mode. Terus act like nothing happened. Oke. Udah gitu. Terus sudah selesai. Maaf HP aku mati tadi. Nih gue belajar nih. Nanti gue kasih tahu nih Alea, hati-hati lu. Bahkan sekarang tuh Astaga. aku tuh sempet kayak keluar tiba-tiba dari Find My. Find My itu? Find My iPhone. Oh, Find My iPhone. Terus kakak aku tuh nggak tapi oh yaudahlah. Aku tuh karena aku nggak pernah aneh-aneh kan. Tapi semenjak aku masuk SMA nih aku udah mulai tahu pergaulan luar gitu. Karena aku sebenarnya juga homeschooling, jadi teman aku tuh nggak banyak. Oke. Selalu Dan temanannya lewat introvert online, semua, entah kayak gitu. Roblox lah atau apa, ke Discord ketemunya tuh di situ. Sebenarnya itu Game. bahaya juga gak sih? Jujur. Kita gak pernah tahu siapa kan? Betul, tapi Iya. dulu itu dia tidur selalu sama aku. Jadi dia Discordan di sampingnya aku. Kamu dengerin semua? Dengerin dan kadang main gamenya juga bareng aku. Waktu itu. Karena bukan temen yang ketemuan gitu, nggak ketemuan, cuman kayak main game Oke. gitu. Cuman pas masuk SMA kayak aku baru kebuka mata aku kayak inilah dunia gitu. Dunia itu seru ternyata ini banget ya. pergaulan gitu, dan ternyata namanya gaul gitu namanya. Segaul apa sih lo? Tapi biasanya aku suka ngikutin Kavina. Kayak Kavina kemana pun nongkrong sama temen-temennya aku ikutin. Aku ajak biar aku kasih tahu ikut. ini tempat makan ini tuh ini gitu. Kamu inilah pergaulan juga nggak kayak dia? Aku lumayan bergaul juga. Oke. Cuma karena kalau udah syuting pasti udah off tuh, nggak ketemu teman bisa 2 bulan. Kayak kemarin aku syuting di Jogja sempat 2 bulan, udah nggak bergaul. Tapi jujur aku belajar minta maaf lebih baik daripada minta izin tuh dari Kavina. diam kau. Oh berarti kamu yang ngajarin selama ini Davina. Aku nggak ngajarin, cuma dia melihat. jadi tuh pada saat itu kan Dia aku kan melihat, selalu dia mencontoh. temenin Kavina kemanapun. Ya. Jadi ketika Kavina teleponin, aku teleponin juga. Tapi kan memang ini, jangan diangkat. Kan belajar dari gurunya langsung. Itu 2 tahun lalu waktu masih susah Iya, waktu juga. masih kecil. Jadi aku merasa kayak pas aku udah sini, jadi kayak aku tahu apa yang harus aku lakukan ke mama aku. Iya, maksudnya kan mungkin anak perempuan semua ngalamin fase itu Iya. ya. Jadi aku pengen belajar, aku pengen siap, aku pengen tahu. Tapi untungnya aku tuh aku tuh pasti senakal-nakalnya aku pasti aku sama Kavina. Nah Iya. kalian tuh juga maksudnya kayak yang keluar malam gitu terus sama Pulang Kavina. larut sampai Pulang larut, malam sampai itu sama 12 Kavina, 1 gitu. biasa sama aku terus. Gak pernah aku sendiri karena aku juga Iya. orangnya takut walaupun Gak pernah banget ya sendiri. nggak pernah banget Kamu aku aja gak bisa sendiri. Aku sendiri bukannya aku tau gimana ya, tapi Gabut ya. kadang aku tuh nggak tahu aku harus ngapain, aku gini-gini. Tapi kalau sama Cafe tuh aku tahu gitu harus berapa nge-spend. Kalau aku sendiri kan aku harus tahu berapa yang aku harus nge-spend uang gitu. Kalau sama Cafe Kok jadi duit? Kenapa jadi duit? Kenapa tiba jadi uang? Kenapa tiba-tiba jadi sama uang? Kavina nggak mikirin. Karena Mau makan dibayarin. apa, iya. Mau dibayarin, mau ambil apa, tenang aja Mau udah. ambil apa? Tenang aja. Masalahnya anak ini aku tuh nggak tahu ada apa di ususnya. Seperti ada ular besar. Di anak itu bisa sejam 2 jam sekali tuh makan. Kelaparan kamu. Iya, kalau nggak sakit perut bisa udah makan siang, misalnya makan di makan Padang. kesukaannya dia, Padang. Terus jam 2 jam 3 makan bakso kesukaan dia. Jam 5 lagi makan lagi, jam 8 makan lagi, sampai rumah GoFood lagi. Dia bisa banget dan habis. Kalau Aku ngajak bayar- Nona selalu habis. Kalau bayar sendiri kayaknya Agak pedes gembus juga ya. juga, jujur. Untung ada provider satu ini. Karena kan Iya. mungkin sekarang tuh aku udah tahu pegang duit sendiri, cari duit sendiri gitu kan. Jadi pas ngeluarin tuh kayak, aduh, Berasa. Makanya aku kayak kalau misalnya Giber, jalan yuk. Aku pengen makan enak. Ngajak Davina. Ngajak. Jalan Kavina, enggak, dia ngechat gini, "Hai Kavina cantik." Oh. Langsung. Oke. Apa mau lo? Aku langsung ngechat gitu. Sepertinya kita sudah tidak lama ya berjumpa, mau ngobrol-ngobrol. Kita makan enak yuk. Udah pasti kayak gitu. Nah kalau lagi itu biasanya pesen steak yang berapa juta ya ini Oh, langsung udah di kepala tuh ya. Udah, Di kepala udah ya. all you can eat. All you Itu can bener udah eat. nggak ada lagi harganya, udah jadi all you can eat, udah itu. Ya. Tapi kita kalau traktir Ade itu emang perasaannya beda ya. Senang. Kita Iya. malah yang penting aku habisin, jangan kayak pesan banyak cuman diicip-icip aku kesel. Iya. Yang penting ya udah kamu maunya apa, ini ya udah. Ntar kalau kurang kamu tambah lagi ini nggak apa-apa. Tapi untungnya aku selalu habis. Selalu. Dan kayak adekku kan juga udah kerja kan, kerjanya juga oke gitu. Iya. Tapi kalau Interaktif ya. kalau kita tuh kayak makan terus si adekku kayak udah nggak apa-apa, ini aku aja. Itu kita ada perasaan kayak Ih, iya gitu. kayak
Udah nggak apa-apa deh, abang aja Kembaran lah. aku Iya lagi. nggak sih? Kembaran aku gitu lagi. Kembaran aku tuh karena Kak Davina sekarang udah nggak serumah lagi sama aku. Iya. Dia sekarang minta duitnya ke aku. Minta dibayarinnya ke aku. Non, GoFood dong ini. Aku padahal dia punya duit sama kayak aku. Tapi mintanya ke aku. Tapi udah aku kasih. Bahkan aku beliin dia iPhone 17 Welcome Pro. to the club. Aku beliin dia Kok merasakan iPhone jadi saya? baru yang terbaru. Gara-gara dia bilang, ya aku mau ini. Terus aku beliin gitu. Makanya Tapi dia memang gak pelit sama kembarannya. Aku gak pernah pelit kalau sama Gak pernah pelit. keluarga. Nah, Paham, duit dia paham, itu paham. sering habis karena dia sering ngebagi sebenarnya Kak Radit. Oh. Dia ini aku jujur aja ya Kak. Aku gak sebut nama tapi SMA baru kenal sama sahabatnya. Ini SMA waktu negeri. Iya. Waktu dia sebelum homeschooling. Kenal sama orang, dia ngeliat temennya baru gak ada sebulan kenal. Ngeliat handphonenya Baru seminggu. baru seminggu, iya gak ada Baru sebulan seminggu dong. kenal, ha? Dia belikan handphone buat temannya. Sangat seberbagi itu anaknya. Makanya aku bilang nggak, ya kita mau ngelarang dia sih berbagi ya. Cuma kan ada kalanya Mbak Oyan nunggu waktu dulu gitu kan. Seminggu kenal kamu beliin handphone. Bener, anaknya tuh bener-bener empatinya tinggi kayak kasihan Kak Vina dia tuh gini. Karena dia handphonenya berdua sama nyokapnya. Jadi aku jadi kayak, aduh kasihannya yaudah aku beliin gitu. Nah anaknya Wow. tuh nggak pelit gitu. Jadi makanya ya udah sama aku ya ada Empatik gimana. lah ya, Empati, empati. bagusnya sih gitu dia. Tapi pernah curhat soal cowok nggak? Pasti dong. itu udah pasti lah. Pasti Soal banget dong. Karena kan SMP, SMA itu kan cinta monyet Bahkan tuh. ya, Kak, Jatuh itu cinta pertama kali. Aku deket sama cowok, kadang aku bingung balasnya apa. Yang balasin Kak Davina. Yang Sampai balas Kak Davina. orang ini baru terjadi sebulan lalu ya? Ini orang juga tahu Kamu nih pasti. jokiin, kamu Jangan-jangan jokiin. ntar dia nonton nih. Gak apa-apa, nanti pasti dia tahu. Ku jokiin. Aha. Dia gak usah disebutin Ya jokinya kita apa. intinya pokoknya aduh Kak Vina aku bingung mau jawab apa kata dia kayak gitu. Aku Apa sih yang kesaltingan. udah ngechat apa sih? Salting karena nih cowok ini agak-agak ngegombal. Ya pas Gimana gimana? Jangan dong dari sebenarnya orangnya langsung. Iya kayak Oke, oke, oke. gombal-gombal standar aja karena dia Kayak itu ya cantik soal cantik lah gitu. Bukan kayak knock knock who's there. Tahu gak sih Aduh, gombal-gombalan mau masuk gitu? lu. Iya. Mau masuk rumah. Terus aku kayak aku ngeliatnya kayak No ini baru di knock knock anjir. belum ada. Enggak, tapi aku tuh Baru bingung. ngetok. Iya baru Itu ngetok, belum kenapa lu dibuka. baper? Ini baru knock knock Who's ya. there dulu, who's Aku there tuh lebih ke dulu. kayak, aduh ini orang Udah tahu nih arah aku kemana nih, Aku gitu tahu kan. nih orang nih pasti player pasti nih kayak gini nih gitu Iya. kan. Oh bener. Nah terus aku bilang kayak ini pasti player nih. Udah Kak Davina aja yang balas gitu kan. Karena aku tahu lah Kak Davina kan juga Dia tahu dong berarti yang ngebalas si aku nanti. maaf ya. Gak apa-apa kan udah ini. Apa dia udah kenal aku juga. Udah dalam, udah kenal dalam. Karena aku ngerasa Kak Davina tuh punya so much experience yang Kak Davina cuma punya so much Experience apa experience. sih kalau boleh Kak Davina tahu? punya so much experience. Ya, maksudnya lebih experience maksudnya dari kayak, kamu. Kayak lebih tahu lah mana yang player, mana yang enggak dan cara menanggapinya gitu kan. Oke. Langsung kayak yaudah terus beras apa gitu kan ke saya. Udah, gak usah gimana, beras gini aja. Pas aku beras gini, oh iya bener. Apa knock knock gitu. Bisa kayak knock knock who's there. Terus dia jawab apa sih Non? Terus dia ngomong apa sih habis who's there? Ini aku yang ketar-ketir. Dia malu. Ya udah, nggak usah. Kalau malu nggak apa-apa. Intinya diledekin terus aku gombalin Iya. balik. Aku gombalin balik. Iya, aku terus disuruh gombalin balik ujung-ujungnya sama dianya yang ngomong kayak ih udah aja deh aku yang deg-degan kata cowoknya. Ya makanya jangan gitu ledek gue yang bales tuh. Lu kan yang deg-degan sekarang. Sebenarnya Kak Davina tuh lebih nge-flirt banget. Cuman aku tuh yang kayak jangan kayak gitu. Yaudah deh. Jadi aku bawa sedikit biar nggak terlalu kelihatan. Karena kalau Kak Davina pasti orang udah baper banget kalau misalnya Kak Davina yang bales. Jadi aku harus tetap be myself. Walaupun ini cringe tapi udah. myself. Ini cringe tapi udah. Tapi itu ada artnya nggak sih untuk balas-balasan itu? There's an art on it kan? Ada seninya nggak sih? Flirting lewat teks itu nggak? Iya, ada seninya ya. Nggak tahu sih aku mungkin karena pernah beberapa kali digituin pada saat awal pasti kayak Nona, aku diginin tapi kan udah berkali-kali jadi kayak ini gombalan yang mana lagi yang keluar ya gitu. Yang paling kayak ditabrak truk kayak apa? Yang paling kayak waduh begitu. Aduh apa ya? Kalau aku Iya, udah makan belum? Udah pasti nggak dong. Aduh, enggak lah, itu mah ngapain bare sih? minimum. Tapi udah kayak jebret paling gitu. kena ya. Sebenarnya aku tahu untuk beberapa orang ini biasa dikirim voice note lagu nyanyi. Oke. Kena lagi aku tuh karena pertama nggak semua orang bisa nyanyi. Iya. Apalagi ini dibuatin lagu. Sebenarnya dia penyanyi bisa atau siapapun yang bisa nyanyi bisa aja buatin buat siapapun kan Betul. sebenarnya. Even buat gelas juga dia bisa buatin gitu lagu Bener. tentang gelas. Tapi entah kenapa itu spesial aja sih dan itu masih kena tuh. Kalau Kalau- cuma kayak omongan gombal,
you look pretty today, you look good today, I like your hair. Ya emang gue cantik gitu, kalau misalnya dipuji cantik ya emang iya. Gak aku mikir gitu, itu dia ya. Cuma aku kayak ya udah, kayak nothing special Kak Vina aja. kayak gitu. Kalau bisa dibilang puji cantik, emang gue cantik. Enggak gitu. Bercanda tapi yang konteksnya kan konteksnya bercanda. Yang baru first date, kamu cantik banget nih. Emang iya, kan kamu Enggak mungkin. Kamu mungkin begitu tuh. itu mungkin. Seorang kamu jujur. mungkin tuh begitu tuh balesnya. Tapi dikirimin voice note nyanyi dibikinin lagu itu menjadi lebih gemeteran kalau dia nggak ngasih aba-aba kan? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Oh pasti dong. Kayak kita nggak punya ekspektasi gitu. Tiba-tiba tadi aku lagi ini, terus aku kepikiran kamu, aku bikin itu tuh lebih kena tuh. Enggak sih. Oh, enggak juga. Kalau ada penghantarnya gitu kelihatan playernya banget Oh, menurut aku enggak. ya. Tapi Kalau kayak tadi aku gini, aku jadi kepikiran buat bikin lagu buat kamu. Gak usah itu basa-basi, menurut aku straight to the point aja kayak lagi sibuk nggak? Tak kirim voice note. Hey, aku iseng-iseng bikin. Nah, itu tuh yang ada kayak itunya. Punya rambut yang cantik. Waduh, kaget. Tiba-tiba nyanyi. Judulnya bikin lagu ya? Iya bener sih. Memakai baju warna hitam. kadang aku suka malu body seperti ini. Ada aja memang gebrakannya dia ini. Kaget sih. Agak kaget kan. Kaget. Bener sih gak ada apa-apa memang. Emang gak ada apa-apa sih. Tapi boleh gak lain kali kasih apa-apa. Belum siap nih kayaknya. Coba ngerti sih. Jadi kalau kayak seolah-olah casual tapi nggak casual, kayak effortless gitu kayak. Gue cuma kepikiran, jadi gue bikinnya ini gitu kayak gitu ya. Kalau aku waktu itu yang kenanya lagi awal dekat, dia ngucapin aku good morning. Terus dia bikin lagu tentang good morning. Good morning tonight. Kayak gitu-gitu lah. Gak usah. Langsung buyar lagi tuh. Kalau kamu apa untuk seorang gadis remaja lah, kan pasti mulai suka-sukaan. Dia mah gampang. Nih. Gampang Sumpah banget. dia tuh gampang banget bapernya. Tapi aku juga gampang ilfeel. Benar. Karena aku tuh bukan tipikal yang suka respon cowok tuh, aku nggak banget kayak di DM aku mungkin ada ratusan cowok yang ngantri. Secakap apa sih lo? Tapi aku emang kurang suka interaksi sama cowok gitu. Kalau cowok kan emang pembawaan aku tuh kayak apa lu? Wah, mau ribut lah sama gue. Emang gitu. Pembawaan kamu maksudnya? Iya. Oke. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku tuh yang suka feminim yang cowok-cowok banget gitu. Maksudnya kayak yang baper gini. Tapi sometimes aku di gombalnya juga baper gitu. Tergantung orangnya kali dan caranya apa ya kan. Kalau atlet kayak kamu, maksudnya kamu suka boxing kayak kamu gini, suka tanding segala macam, itu lebih prefer cowok yang juga olahragawan kah, atau kayak tipikal orang kayak zaman aku dulu tuh suka baca buku di kamar semalaman, itu jadi pertimbangan juga nggak? Aku itu mungkin karena itu nggak pertimbangan sih buat aku, mungkin nggak ada kepikiran karena kayaknya juga cowok yang cuman duduk-duduk doang baca buku kayaknya nggak ada kepikiran untuk macarin cewek atletis deh kayaknya. Karena kan sama kayak bayangin nih deh. Gue pas zaman itu yang mau aja siapa aja ayo. Oke. Tapi aku paham maksud kamu. Jadi mungkin pembicaraannya bisa lebih banyak kalau kamu sama-sama orang yang suka olahraga gitu maksudnya ya. Kita tuh pasti bakal lebih cocok kalau kita sama-sama suka olahraga gitu. Kalau misalnya karena aku kurang suka baca buku dan kurang suka berdiam diri gitu. Jadi kayaknya kurang cocok pas udah lagi ngechat, kurang cocok skip paham. gitu. Kayak kita lebih engage ke orang yang punya interest yang sama. Betul. Wow, seru banget. Oke, buat kalian dengan kesibukan kalian ini, gimana cara kalian spending time sama keluarga sih sebenarnya? Itu saling berbagi jadwal kah atau gimana? Arrangementnya? Kalau aku tahun ini sih kita udah agak jarang ya aku ngumpul kan. Dan mulai detik ini, mulai bulan Agustus sampai Desember aku emang rencana mau break dulu dari syuting biar bisa ngumpul sama keluarga dulu, biar bisa olahraga dulu, biar bisa lebih me time banyak lah dan liburan sama keluarga gitu. Kalau misal kumpul sama keluarga sih, kalau memang lagi sibuk banget keluarga aku nggak maksain sih. Dan keluarga aku juga megang jadwal aku kan, di mana aku libur. Biasanya cuma libur sehari. Kadang mama aku juga udahlah biar Vina istirahat aja gitu. Tapi kalau memang misalnya ada event tertentu, Nona mau boxing, aku pasti sempetin tuh. Walaupun habis reading, habis cuma apa. sekali datangnya sekali. Iya. Satu lagi aku sakit ya. Doanya syuting. 4 kali aku ini. Iya benar. 4 kali aku tanding ini datang cuma 1. Iya kan karena sibuk. Sibuk. Ini makanya
diluangin kan sekarang. Dari Makanya jauh-jauh hari tuh udah aku diluangin. bilang gini terus tiba-tiba aku nggak bisa, itu selesai. Tapi Aduh, emang dari aku tuh dulu ngerti sih. karena aku dalam posisi Davina juga sih. Iya kan? Ya kan Karena jadwal tiba-tiba ya. kitanya juga sedih tapi. Terus. Iya, terus iya emang tapi keluarga kita tuh emang sedikit itu Kak. Sampai dulu tuh kita kayak sesibuk apapun kita, waktu kita masih satu rumah ya. Malam-malam tuh kita selalu ngumpul, Cerita. kita selalu cerita hari ini gimana aja, Atau ngeledekin orang, ngeledekin satu sama lain. Tapi itu satu sama lain tuh excited sama cerita satu sama lain gitu kayak oh iya gimana. Lebih ke full ketawa sih. Kalau ini berdua aja lumayan rame ya. Rame Ketemu sih. kakakku lagi yang 2 cowok lebih lucu lagi. Oh, Terus ketemu lagi adikku yang cewek. Aduh, itu udah hancur aja udah. Mamaku lagi orangnya heboh. Wah, papaku wah udah. Aduh, Rame banget Kak. kemarin kan aku diajak nongkrong di Kurasu Senopati. Oh, Di hits. tempat ngopi. Oh, Wih, hits sekali. hits sekali Jujur saya. nggak tahu, taunya wargung. Warung. Warteg Agung. Warteg Agung. Ya pokoknya aku diajak lah nongkrong di sana lah sama adik-adikku. Terus pas lagi minum hot chocolate gitu kan karena malam-malam kan. Terus aku ngomong ke adikku kan, yang kembar, dia kembar juga kan. Kalian tuh umur berapa ya sekarang ya? Tahun ini 30 dia bilang. Gila ya ini floornya udah naik ya, lantainya tuh udah naik. Dulu tuh kita ngobrol kayaknya 16 tahun kan. Iya, Kayak iya, kamu masih iya. 16. Tapi gapnya berarti berapa tahun sama Kak Radit? Jauh banget. Oh jauh ya? 12 tahun wow. sama yang kembar. Wow. Yang Lumayan bungsu lebih sih. jauh lagi, iya. Kok Lumayan sampai jauh. ngotot ngomongnya yang lumayan sih. Lu tua bener lu Bukan ya. masalahnya soalnya Kak Radit kelihatannya kayak masih muda Oh iya, banget. terima Cuman kasih. gapnya kayak paling 4 tahun, 5 tahun gitu. Sama yang paling kecil 14 tahun. Wow. Dua kali lipatnya kita. Ke Vina aja suka 2 kali, iya hitung aja terus. Iya. ini kadang Vina aja kadang kayak gini. Emang kamu sekarang umur berapa sih? 16. Ya ampun, kamu cepet banget gedenya gitu. Iya, Kayak gitu. aku masih inget dia tuh Nona yang kecil gitu loh, Iya masih lagi. anak SD yang Iya masih lagi. kayak aku apa ya kesukaan dia tuh. Aku dulu beliin dia tuh kayak peralatan kalau anak kecil anak SD apa sih merek-mereknya tuh Smiggle atau yang gitu-gitu loh. Oh, yang tas ya? Smiggle, yang tas apa aku tuh inget banget dulu aku masih beliin dia itu. Sekarang udah bajunya udah Zara, udah kayak, Ish. maksudnya udah brand-brand tertentu ya, yang sama kayak aku bahkan udah sharing baju aja sekarang ini. Iya dan selamanya adik itu di mata kita masih adik. Iya. Entah kenapa. Walaupun udah 30 ya. Iya. Udah 30 Aku udah jadi belum ini jadi itu. merasakan itu sih, tapi akan tetap gitu ya Kak ya. Iya akan tetap kayak gitu. Masih anak lebih kecil gitu ya. Apalagi gapnya Iya. jauh juga sih Kak, jadi pasti ngerasanya jauh banget. Makanya emang gapnya jauh banget. Jangan cepet gede ya, Nona ya. Terus tadi soal udah sharing-sharing soal baju tadi kan udah Ya. udah beda lah ya apa yang Nona lakukan. Termasuk tadi ya soal hair oil juga sekarang kamu taunya malah dari Nona Malah ya dari tadinya dia, ya. karena kan dia juga lumayan karena udah mulai beranjak remaja ya, jadi udah mulai nyari-nyari tuh hair care, make up, skincare sendiri, beda-beda. Tapi ngeliat ini kok di penjuru kamarnya ada gitu Berapa ya. banyak sih kamu punya? Aku tuh udah Udah habis 8 berapa, Non? botol 6 tapi apa 8? masih 8 udah habis. Itu cuman aku sekarang konsisten yang ke-9. Oke. Tapi ini bahan alami. Alami. Alami, Alami. makanya ama dan aku izinin dia juga kalau skincare apa produk aku lihat juga, takutnya kan ada yang nih anak sotoy aja beli nggak baik Aku takutnya. tapi juga nggak asal aku check out sih, aku kan selalu ngeliat review-reviewnya orang. Iya, Terus ini kan betul. lumayan apa ya, ini trending banget di TikTok Kak. Yang Oh, iya? paling kalau bisa cari hair oil tuh pasti yang muncul ini Nomor dulu, satu. nomor Oke. satu. Oke, aku beli, aku akan bawa ini pulang dan aku akan stok di rumahku. Kamu punya 8, nanti aku akan punya 9 di kamar. Oke, nambah 1 ya. Iya, yang penting produk alami kan ya. Iya, aman Tapi kan jadinya. nggak usah beli sih. Aku bawa by the way. Bawa. Bawa. Oh, kamu bawain buat aku? Buat tim-tim kakak. Ih. Tim-tim kakak aku Memang bawain. terlihat kan Gokil, berbagi-berbagi sangat sekali. empatik. Karena ya. biasanya kalau misalnya aku beli tuh aku nyetok gitu Kak. Aku nyetok Oh. banyak. Karena aku biasanya itu habis lumayan cepet lah. Karena aku lumayan sering pakai. Oke. Itu loh, makanya bisa shining shimmering splendid ini Waduh. rambutnya jujur. Nona Jujur. kebetulan kita semua pada nggak punya HP di sini. Oke. Kita dibeliin. Kita dibeliin. Oke, silakan. Ini makasih Nona ya. Udah bawain buat kita semua. Lucu ya. Banget. Yes. Aku suka banget pink sih by the way. Oh ya? Iya. Wow. Aku sangat suka pink. Ini yang tadi buat apa eyelash? Iya, Apa namanya? Eyelash, bulu mata. Buat bulu mata. Yes. Ada apa? Lash and brow serum kalau nggak salah. Iya. Ini rosemary hair oil, minyak penumbuh rambut. Betul. Oh, wow. Ingredientsnya
Aku nggak ngerti sama sekali, tapi ada Trillium Science, nggak tahu. Adalah itu ya. Minyak penumbuh rambut dengan rosemary oil membantu menumbuhkan, memperkuat rambut serta memperbaiki rambut yang bercabang tanpa menimbulkan ketobel atau masalah kulit kepala lainnya. Sangat ringan dan mudah dibilas. Oh ini membantu menumbuhkan rambut merawat kulit kepala, infused with biotin 10 Tapi plus itu natural selain oil. untuk numbuhin rambut, kalau di aku tuh malah bikin rambut aku tuh jadi glowing gitu. Jadi kayak kalau kena sinar itu jadi kayak shining, kelihatan shimmering, splendid gitu loh. Glowing. Terus jadi kayak rambut aku yang biasa ujungnya kering tuh jadi nggak kering gara-gara dipakai hair oil. Yes. Oke, siap. Sudah 30 menit berlalu dari semenjak saya menaruh iya, benar. saya. Sudah Mungkin waktunya bilas. mungkin waktunya Bilas saya kali ya. mandi kali ya. Apa mau Ini bilas di sini sekalian? Sudah lewat 30 Testimoni. menit. Oke, ini kita bagiin dulu. Buat silakan teman-teman Boleh, di sini. dibagikan. Kalau ini buat aku nggak apa-apa ya, boleh nggak ya. apa-apa. Yang lain kan juga kebagian ya. Lumayan untuk numbuhin rambut. Iya, makasih perhatiannya ya. Rambut saya udah ke belakang. Oke, terima kasih sekali lagi udah mampir ke Terima kasih, sini. Kak Radit. Davina masih suka padel nggak? Agak jarang sekarang ya. Udah Makanya jarang pengen ya? aktif lagi karena kan udah libur. Tapi namanya ikut Oke. boxing by the way. Mau call out orang katanya. Serius, tantang dong. Udah ada namanya, tapi nanti udah. aja. Udah di otak udah ada. Sebentar, kamu beneran ini? Beneran. Davina, kamu mau boxing beneran? Mau banget. Aku udah latihan 2 kali ya non di camp. Dan kebetulan nih syuting aku kemarin mengharuskan aku bisa boxing. Jadi aku juga ada workshop boxing, Muay Thai, kickboxing untuk project aku yang awal tahun. Jadi Oh, memang wow. udah setelah itu kayak, dan itu aku udah aktif. Jadi kayak next aku mau aktif di boxing habis project ini gitu. Emang buat akunya aja. Apa yang paling Hobi sulit dari boxing? Sejauh ini aku kan masih awal banget sih Kak. Jadi aku kayaknya untuk formnya aja aku masih belum nemuin. Yang benernya gimana, yang aku pikir dari awal, yang penting power. Kalau kenceng, itu berarti benar. Tapi ternyata enggak. Kan ada teknik-tekniknya juga ya non. Yang mana speed itu juga harus, kecepatan. Mau kenceng banget, tapi kalau misal kita lengah, kena Sebenarnya yang mati penting juga endurance gitu. sih Kak, endurance. Iya, endurance. Oke. Kenapa sih non ada yang kan ada yang begini nih, terus ada yang stance-nya begini, apa southpaw Itu apa itu? Filial. Kalau File. si Filial dia kayak gini. Itu tuh banyak Kak, ada yang in boxing, in boxer itu tuh dia yang kayak tipikal yang tabrak-tabrak masuk. Tapi kalau out fighter tuh biasanya dia orang tinggi yang kayak mainnya keluar. Oke. Apa masuk poin keluar, cabut. Colong-colong poin gitu. Itu yang outboxer. Kalau in dia main dekat, mainnya Oh, in boxer. perut karena dia lebih pendek biasanya. Kalau yang suka pagi-pagi nyanyi itu? Oh, inbox itu. Inbox. Oh iya. Lupa. Inbox itu namanya. Iya. Stance kamu apa? Kalau stance aku kayaknya out fighter, in out fighter. Jadi artinya gimana tuh? In Kalau out lagi itu ya stance kayak gini, biasa aja. kayak biasa aja. Tapi tergantung sih Kon. Kalau musuh masih jauh, masih kayak ngeker-ngeker gitu. Biasanya tangan aku ke depan gini. Ini tuh untuk jaga jarak. Untuk jaga jarak, untuk jaga Gini. jarak. Jadinya kayak nggak kedeketan. Kalau udah kedeketan, tinggal di gitu. Sakit tuh kayaknya tuh Apa baru mau coba? Nggak usah dong, nggak Nggak usah, makasih, nggak apa-apa. makasih. Aduh dia tuh suka banget ram papa aku sendiri. Perutnya udah jadi samsak. Waduh. Papa aku, kakak aku, udah jadi samsak dia aja. Tapi memang pada kayak, ayo coba non, sakit juga ya. Pada kayak gitu. Aduh sakit juga ya. Sakit juga ternyata nih. Udah ada yang muntah. Siapa muntah? Ada orang camp aku. Ada orang rumah Anak kan? Ada biasanya Anak yang camp. kayak suka nantangin. Oh, anak camp. Dia pasti Iya, coba coba kalau ini. misalnya dikena perut kan jadi kayak Wah kacau sih, keren sih kamu. Non. jujur kalau di boxing itu yang sakit tuh bukan pukul di muka Kak, tapi di perut. Karena kalau di perut kita nggak bisa nahan. Oke. Karena kan ini lembek ya. Jadi kalau gini kayak mulus gitu jadinya kan. Kan ada yang apa liver shot. Liver Kenapa? shot. Liver shot. Tapi biasanya ul hati. Tapi kamu aman lah selama ini ya? Aman? Alhamdulillah. Gak ada cedera, gak ada apa ya? Nggak, Oke. alhamdulillah, Masya Berarti Allah. aku punya ekspektasi nanti ngeliat Davina di atas ring. Doakan ya. Kapan kita bisa expect itu kira-kira kalau semuanya lancar? Pengennya sebenarnya tahun ini akhir tahun. Akhir Karena kan tahun. prepnya mungkin aku butuh 3 bulan 2 bulan. Tapi kita masih mencari lawan. Katanya udah ada nama. Nama itu baru di otak. Tapi aku yakin Nera gak akan mau lawan aku. Kayak mau Oke. agak personal aja kalau ini. Ini Oh, personal gitu. by the way. Kayak kayaknya enak nih kalau kita ketemu di ring gitu. Mantap. seru. Makanya mau lawan orang dulu. Kalau menang aku akan call out nama ini. Nama yang di kepala kamu ini emang udah biasa boxing kah? Nggak kayak aku juga di entertain juga.
olahraga juga, Oh. tapi tidak di boxing. Ya which is levelnya sama kayak Iya, kamu lah ya. which is sama dong kayak baru aku. nyoba-nyoba Baru ya. 3 kali 4 kali gitu. Ini Tapi karena dia ada basic olahraganya personal juga. aja personal Kak. Wow. Makanya langsung udah kita ketemu aja di ring gitu. Mantap. Ya udah kita tunggu progresnya seperti apa. Yes. Terima kasih semua udah mampir ke sini ya. Makasih juga tadi udah bagi-bagi ke kita semua Lash Boss-nya. Sama-sama. Recommended dong. Rekomend. Harus cobain ya Kak Radit. Sudah ada Siap. testimoninya nih. Weh, siap. nih. Waduh. Testimoni. Oke, bentar lagi nyanyi nih kayaknya. Wah, ya kan? Lagu buat Lash Boss coba. Dia bentuknya sangat bagus, fungsinya bikin rambut tebal panjang. Kayaknya nggak enak kasih nyari terus nggak nemu. Makasih sekali lagi udah di sini. Makasih. Kalau kalian mau nyobain bisa cek ke IG-nya aja di Ya. lashboss.id Yes. atau cek Shopee-nya ada di Lash Boss Official Store. Tinggal di search aja. Terima kasih semuanya. Thank you.